Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, subscriberku dimanapun anda berada, salam sehat, salam sejahtera selalu untuk kita semua. Semoga di hari ini dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya dan dimudahkan menjalankan ibadah puasanya di bulan Ramadan ini ya. Oke, buat teman-teman yang sudah mensupport channel Andi Bersaudara, saya ucapkan terima kasih. Yang belum saya kunjungi, mohon dimaklumi ya, karena kita sama-sama bekerja dan sama-sama membuat video ini perlu kesabaran ya. Untuk teman-teman yang baru hadir dan baru menemukan channel Andi Bersaudara, silakan di subscribe apabila bermanfaat ya. Jadi untuk teman-teman yang sudah hadir, tolong dimaklumi ya, nanti kita satu persatu akan kunjungi channel-channel teman-teman semua ya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita ke tujuan untuk selanjutnya ya. Oke, di sini saya akan membagikan tutorial cara merakit blok sampai ke kop silindernya ya, ataupun motor ini nanti sampai hidup. Oke, jadi langkah awalnya kita pasang dulu di bagian reng. Nah, ini di bagian rengnya kita pasang, tapi sebelum kita pasang, kliknya jangan lupa ya, klik penseher kita pasang dulu. Kita pasang dulu yang satu ya. Oke, ini kita pasang gini. Nah, hati-hati cara pemasangannya, jangan sampai ke sini dan jangan sampai ke sini. Ini nanti bisa menggores di blok yang sudah kita kortor itu ya. Nah, ini operasinya 100 untuk di Jupiter Z. Oke. Dan tahap yang kedua kita pasang di bagian reng piston. Ini kita gunakan yang asli ya teman-teman. Nah, jadi untuk pemasangan reng piston ini kita harus perhatikan. Di sini ada 5 reng, dimana reng yang pertama kita masukkan adalah reng oli atau reng cacing, ini dinamakan di daerah saya. Oke, jadi langkah pertamanya kita pasang dulu di bagian reng olinya ya. Oke, setelah kita pasang, nah ini jangan begini ya, pokoknya jangan segaris nanti ya, jangan segaris ataupun searah. Oke, lalu kita pasang di reng yang bagian ini, yang bagian tipis. Nah, ini ada tanda ya, ini lihat di bagian ini ada tanda, jadi kita masukkan ke sini. Oke. Nah, dan yang satunya jangan searah, pokoknya jangan segaris. Oke. Setelah ini sudah kita pasang, di bagian ini sudah kita pasang, lanjut kita ke bagian reng kompresi yang bagian yang nomor 2 ya. Nah, perhatikan teman-teman. Oke, di sini ada tanda ya. Ini ya, kecil ya, tapi nggak bisa kelihatan.
Di sini ada tanda overseas 100. Ini 100 ya tandanya. Ini di bagian atas. Tapi perlu diingat, ring ini ada dua. Ada yang hitam dan ada yang garis list putih ini ya. Nah, untuk yang hitam ini di bagian ring nomor 2 ya. Nah, untuk tanda di atas ya. Oke, kita pasang dulu ya. Nah, ini intinya jangan segaris. Nah, yang ke satu sama tandanya di atas juga, tapi bedanya ini ada garis putih ya, putih. Oke, ini kita masukkan. Nah, oke, sudah sampai di sini. Kita langsung pasang ke bagian stang seher ya. Oke, kita dekatkan dulu. Oke, kelihatan nggak? Nah, jadi di sini perlu diperhatikan juga buat teman-teman pemula yang baru mengetahui motor Jupiter, cara membongkar motor Jupiter. Nah, di sini ada tanda panah ini arahkan ke bawah ya. Nanti kalau ada yang nanya kenapa nggak ke atas, ya kalau ke atas nanti klepnya bisa nabrak ya, bisa nabrak, jadi mengakibatkan klepnya bengkok nantinya ya. Oke, jadi di sini kita kasih dulu oli, lalu kita masukkan. Kita pasang kliknya ya, pengunci dari pen seher. Oke, setelah di sini sudah jelas ya, kliknya sudah kita pasang. Dan jangan lupa di bagian ini kita ambil yang paling penting, jangan kelupaan. Di sini ada dua. Bos, ada bosnya ini, bos stick nih ya. Bos apa itu namanya? Bos tusuk sate apa namanya? Saya kurang paham untuk nama-namanya ini ya. Pokoknya di sini bos namanya. Oke, lanjut kita kasih pak yang baru ya. Kita kasih pak yang baru. Nah, tapi sebelumnya usahakan buat teman-teman, kalau masih ada sisa pak-pak yang terpak di sini atau packing di sini masih ada yang kurang bersih, itu wajib dibersihkannya teman-teman. Karena kalau tidak bersih nanti bisa terjadi bocor ataupun rembes oli. Oke, ini kita pasang packingnya. Ini kita cabut dulu. Tapi sebelum kita pasang blok, buat teman-teman yang baru belajar, jadi di sini usahakan lubang olinya terbuka supaya olinya bisa keluar nanti ya. Dibersihkan juga ya di sini. Oke, jadi kita olesi lagi dengan oli. Lanjut kita ke pemasangan.
lock. Majuin. Nah, lalu kita arahkan bagian piston ke atas ya. Lalu kita masukkan di bagian lidah tensioner atau bantalan tensioner. Oke. Ini harus pas ya di bagian ini. Oke, sampai sini mudah-mudahan teman bisa mengerti ya. Dan yang paling penting di sini ada bos 2. Kita masukkan lagi. Yang atas kita masukkan. Oke, sampai sini teman-teman jelas ya. Kita lanjut ke perakitan bagian deksel. Oke, jadi langkah pertamanya kita pemasangan seal clamp. Nah, ini ada seal clamp 2. Gunakan yang asli ya teman-teman. Jangan gunakan yang KW untuk seal clamp, karena seal clamp yang KW itu rentan bocor, mudah keras, tidak kuat panas ya. Oke, kita lap dulu. Di sini kita kasih oli sedikit. Ini sudah kita kasih oli, lalu kita masukkan, tinggal kita tekan. Oke, ini di bagian ini ada reng ya, ada reng. Jadi kita pasang yang satunya lagi. Oke, kita kasih oli biar mudah masuknya. Tinggal kita pasang gini, kita tekan. Oke, jelas cara pemasangannya, cukup simple, seal clamp teman-teman. Dan lanjut kita ke bagian payung klep atau batang klep. Nah, jadi untuk teman-teman, untuk di bagian ini sudah kita sekir ya, supaya tidak bocor. Untuk teman-teman harus lakukan penyekiran kalau ada yang bocor. Oke, satunya lagi. Oke, udah sampai di sini. Ini kita pasang kayak gini, tujuannya kita untuk memasang kuku klep ya. Oke, kita geser dulu. Jadi di sini kita pasang pernya. Oke, yang bagian rapat di bagian bawah ya. Pernya yang bagian rapat di bagian bawah. Sini ada kuku klep. Ini ada rengnya. Reng pengencing kuku klep. Ini kukunya. Lalu kita pasang ya. Oke, kita
kita gunakan ini karet ban dalam, kita potong kayak gini, lalu kita tarik. Kita menggunakan kunci busi. Nah, oke, setelah ini lalu kita tekan ya. Nah, udah masuk ya teman-teman. Dan selanjutnya yang bagian ini sama juga. Oke, di bagian ini sama. Maaf teman-teman, tadi karetnya putus ya, jadi kita ganti dengan yang baru. Jadi untuk pemasangannya sama saja. Nah, oke, sudah sampai di sini, jelas teman-teman. Setelah itu kita pasang bagian piano klep. Ini piano klepnya baru, kita geser. Piano klep kita gunakan yang asli juga ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang menanyakan, kadang-kadang ada yang menanyakan ukuran piano klep, Bang, ini ada 79 dan sini ada 76, ini boleh ke bawah ataupun di bagian api ataupun di bagian minyak, itu sama ya. Oke, kita pasang di bagian ini dulu ya. Nah, sini ada pen. Jadi untuk pemasangannya, lihat di sini ada mur ya. Lalu kita mau ada drat, maksud saya ada drat. Kita menggunakan baut 12 ya untuk memasukkan ini. Oke, kita gunakan oli juga nggak apa-apa, biar lebih mudah, lancar masuknya. Ini harus diratakan ya teman-teman. Di bagian ini harus diratakan, dipaskan di lubangnya ya, biar masuknya mudah. Lalu kita masukkan, kita pukul. Nah, oke ya. Oke, sudah sampai di sini, jelas. Nah, ini harus posisi tidak lengket ataupun tidak keset ya, harus lancar ya. Oke. Nah, kita lanjut ke bagian sebelahnya. Oke, jadi untuk pemasangan yang satunya ini kita masukkan ke sini. Satu kan teman-teman, sudah. Nah, lalu kita putar ya. Oke, kayak gitu teman-teman ya. Nah, oke, lalu kita paskan ke bagian lubangnya lagi ya. Oke, kita pasang baut 12. Ini kita kasih oli.
kita lepaskan ya teman-teman. Oke, ini kayaknya tidak pas, kita angkat. Oke, udah masuk, kita lepas dulu di bagian baut 12 ini ya. Oke, ini baut mur ini bukan apa-apa ya, ini belum saya naikkan tadi untuk mengangkatnya ya, untuk menarik pen yang kemarin, yang lama. Oke, ini harus bebas ya, gerakannya netral ya. Nah. Oke, lanjut kita ke pemasangan as klep atau noken as. Oke, sini ada o-ring ya, jadi kita kasih oli lagi. Ini perhatikan teman-teman, untuk pemasangan ini harus diperhatikan ya. Ini sebelum kita pasang pelatuk dulu ya, setelannya, sebelum kita pasang setelan. Nah, ini usahakan ini ya. Oke, kalau lebih jelasnya kayak gini ya. Nah, di sisi motor kayak gini ya. Jadi ini arahkan ke belakang sini. Di sini arahnya bebas ya. Nah, jadi tidak menyentuh di sini untuk mencari titik topnya ya. Nah, kalau dia top, posisinya ini mudah untuk memasukkannya ya. Lanjut kita pukul ya. Nah, oke teman-teman. Ini harus bebas. Oke. Setelah dari situ, ini ada pengancingnya. Dan di sini menggunakan baut L. Khusus Yamaha di bagian ini memakai baut L. Oke, kita kencangkan dulu di bagian baut L. Tujuannya supaya tidak lari, noken asnya tidak lari ke samping ya, tidak keluar ya. Oke, ini kita kencangkan dulu. Nah, jadi ini arah titik top Jupiter. Nah, usahakan dia bebas kayak gini teman-teman ya. Nah, ini harus segaris ya. Nah, segaris di sini ya. Oke, sampai di sini paham ya teman-teman. Untuk pemasangan pelatuk dan noken as, untuk di bagian ini nanti kita pasang juga. Ini saya belum lepas yang lama ya, ini kita gunakan yang lama, lebih bagus atau lebih kuat karena baja ini baja ya. Kandungan bajanya lebih kuat kalau untuk yang lama, yang bawaan motor ya. Catatan ini masih bagus. Kalau yang belian suka nggak tahan.
untuk ukuran maksimal, ukuran standarnya atau maksimalnya 0,05 ya, 0,5 ya untuk motor Jupiter ya. Nah, ini harus bebas. Oke, sampai di sini jelas ya teman-teman. Jadi ini kita lanjut ke pemasangan bagian mesinnya atau ke motornya ya. Untuk di bagian pak deksel ini kita kasih lem untuk mencegah kerembesan atau kebocoran olinya nanti ya. Untuk pengasihan lem ini atau pemberian lem secukupnya saja ya, jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak bisa menyebabkan olinya tidak lancar, sirkulasi olinya tidak lancar ya teman-teman. Masukkan. Oke, lanjut ke pemasangan deksel. Oke, kita pasang bautnya ya. Lalu kita pasang remnya. Jadi untuk pengencangan di silang ya, yang di sini sama di sini dikencangkan, baru di sini ya. Oke, semoga teman-teman mengerti ya, paham dengan apa yang saya jelaskan ya. Oke, lalu kita kencangkan di bagian baut 8. Oke, sesudah di sini kita kembali ke bagian magnet. Kita lihat topnya ya. Nah, itu ada topnya ya, ada garis ya. Nah, setelah di situ pas, lanjut kita ke bagian depan. Nanti kita segariskan di sini ya. Ini ya. Ini teman-teman ya, jelas ya. Untuk di sini. Nah, ini kita pasang, perhatikan ya teman-teman, biar teman-teman tidak salah paham nanti. Oke, untuk pemasangan diperhatikan teman-teman. Ini kurang naik. Kita geser kalau kurang naik. Nah, ini pas ya. Di bagian ini tadi harus segaris tadi ya. Ini gelap tampaknya, jadi tidak nampak betul kayak gitu ya. Oke, setelah sudah sama rata, ini kita pasang
baut tir sentriknya ya. Tapi jangan kita kencangkan dulu sebelum kita memasang di bagian tonjokan ya. Rasa kencang, lalu kita lepas. Di sini otomatis rantai ketengnya menekan dan menjadi kencang ya. Oke, sampai sini jelas ya untuk top. Jadi untuk cara pengencangannya, gunakan kunci sok. Kita tahan di sini. Lalu di sini kita ikat. Oke. Sampai di sini jelas ya teman-teman. Setelah ini sudah top, lalu kita setel. Jadi kita langsung saja ke bagian klep. Kalau teman-teman ada puller, gunakan yang ukuran ini. Aduh, nggak jelas lagi. 0,05 ya, yang paling kecil untuk motor standar. Jadi untuk penyetelannya kita kendorkan dulu, lalu kita kencangkan. Apabila dia sudah terasa agak seret, nah ini ya agak seret, lalu kita kunci. Gunakan kunci untuk penahan klep ya. Oke, lalu kita tarik. Terasa seret tapi bisa keluar ya. Nah kayak gitu ya. Oke, yang bawahnya begitu juga. Oke, jelas ya teman-teman. Sampai di sini dulu ya. Ini kita skip. Jadi kita rapikan, kita pasang knalpot. Untuk di bagian yang mudah saya tidak tutorialkan karena durasi ini semakin panjang. Oke. Jadi ini kita skip dulu ya teman-teman. Kita tunggu hasil akhirnya ya. Oke teman-teman. Jadi di sini sudah saya rapikan. Ini sudah saya nyalakan kan. Karena di sini sudah gelap, cuaca pun mendung ya. Jadi ini kita terangin pakai lampu ya. Oke. Jadi buat teman-teman yang sudah dibongkar, sudah dirapikan, kita wajib cek di bagian ini. Apakah olinya naik atau tidak? Ini harus diperhatikan ya teman-teman. Nah, ini lihat. Olinya sudah naik ya. Ini sudah terlihat basah ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita gas. Nah, kita lanjutkan dulu. Oke, ini olinya sudah naik teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman pemula ini wajib dicek di bagian oli naik atau tidak ya. Oke, ini kita lanjut, tutup dan kita rapikan, kita pasang bodinya ya. Suara knalpot. Oke, sekian dulu buat teman-teman yang sudah menonton sampai habis. Saya ucapkan terima kasih. Mohon dukungannya di like dan di komen, dan jangan lupa di subscribe teman-teman apabila video kita bermanfaat. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.